Wahai para kaum laki-laki, jangan mudah mengucapkan kalimat cerai, sebab cerai itu adalah biarpun main-main jatuh. Kalau seorang suami ngomong-ngomong kepada istrinya, tak taunya kamu aku cerai, langsung ngomong begitu, jatuh cerai itu. Lu saya guyonan, biarpun guyonan. Jadi biarpun guyonan jatuh cerai. Dan kalau sudah jatuh cerai 3, nggak bisa menikah lagi, nggak bisa kembali lagi, nggak bisa rujuk kecuali sang istri sudah menikah lagi. Maka kami mohon wahai para suami, kalau ingin memberikan nasihat kepada istri, jangan ancaman pakai cerai, nasihat yang baik. Kadang kalau senjatanya suami itu kalau tidak nempeleng, cerai. Kalau begitu tak cerai. Cuman lebih dahsyat lagi, perempuan itu biasanya capek sedikit langsung minta cerai, dibenerin takut nanti. Makanya jangan suka ngomong cerai, giliran suamimu panas bener langsung dicerai, mah pusing nanti ya. Dikit-dikit cerai saja, kalau begini cerai. Ini adalah perempuan. Akan tapi hendaknya semuanya berpikir cerdas ya. Kita ini kaidah, kita tidak menikah dengan malaikat, itu paham ini. Kita menikah dengan manusia yang punya tadi kita bahas hawa nafsu, sesaat melakukan kesalahan, sesaat melakukan pelanggaran, wajar. Tapi jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Tapi ketahuilah, pasangan kita punya hawa nafsu. Di saat dia melakukan kesalahan, maka dia punya hawa nafsu. Dan bagaimana kita menata hati kita? Sehingga kurangi tuntut menuntut, kurangi saling menghujat, kurangi saling melihat kekurangan. Akan tapi biasakan untuk melihat kelebihan pasangan ya. Dan berusahalah untuk menghindarkan dari yang namanya perceraian. Dan di dalam segala permasalahan hendaknya kita mendatangkan seorang hakam penengah. Sebab kalau sudah konflik suami istri itu, kalau di dua itu debat itu tetap berkembang perdebatannya itu. Akan tapi segera ini ya, ini qaidah. Nah, ini ngomong perceraian itu penting banget ini. Kalau terjadi perdebatan suami istri itu jangan dilanjut, di stop dulu, stop. Fab'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Cari penengah. Sebab kalau sudah di stop tuh kemana-mana itu, sampai nasab disebut, segala macam kesalahan disebut, tidak ada ujungnya, busuk semuanya nanti ya. Kemudian selanjutnya, kalau punya masalah, para suami istri, jangan buru-buru, jangan mudah cerita kepada orang tua. Ini nasihat umum ini. Kadang-kadang punya masalah sedikit cerita kepada bapaknya atau ibunya, sementara ibunya melihat dengan hati yang penuh kasih, emosi, menantunya dilabrak, ya nggak enak dong. Menantunya mau datang ke rumahnya males ya. Karena apa? Ini yang salah juga anak itu sendiri. Ada seorang laki-laki lemah banget, ini sebuah kisah. Ada sedikit masalah cerita sama ibunya, sama ibunya, sampai ibunya itu dalam 2 bulan sudah tidak senang sama menantunya. Aku nyesel, kesian anakku begini, cerita ke sana kemari. Dan menantunya kan semakin kecut hatinya, tidak berani, tidak nyaman di rumah, serba salah, di badan sini salah. Sebenarnya yang salah suaminya, suami yang dungu nih. Sedikit masalah cerita ke ibunya, ibunya ngomong, jadi kamu itu anak yang aku gedekan mulai kecil, aku sekolahkan, pengennya dapat istri yang baik, si istrimu kayak begitu. Makanya wahai para suami istri, jangan mudah cerita kepada orang tua. Kemudian yang lain, para orang tua, jika kamu melihat problem di anakmu, maka jangan buru-buru langsung ikut campur. Kadang-kadang malah jadi ruwet. Akan tapi dididik aja yang benar. Bahkan kalau menyalahkan itu, salahkan anak kita sendiri. Jadi biasanya begini loh, kalau anak kita berantem sama anaknya orang, jangan anaknya orang yang dipukul, anak kita yang dicubit, begitu loh. Kalau anak orang dipukul kurang ajar orang kita. Jadi kalau pengen nyalain anak kita sendiri begitu. Jadi pendidikan, nak, mungkin kamu yang salah, enggak. Kamu seorang istri harus begini, mestinya begitu. Jangan terus kurang ajar suamimu begitu. Tak tahu ibunya marah-marah, sudah akur lagi, punya anak lagi dan seterusnya. Kadang-kadang begitulah orang tua tuh, jangan cepet-cepet ikut campur. Sebab ini kasus yang kita temui, permasalahan. Kita akan menangani permasalahan keluarga juga. Itu banyak ikut campurnya orang tua. Lah orang tua membantu mah hebat. Tapi kadang-kadang begitu, dan ikut campurnya orang tua juga karena banyak ceritanya dari anak itu sendiri. Dan kami ingin sebenarnya pengantin-pengantin muda itu ada berkumpulan terus untuk belajar kayak begini ini. Jadi semua yang menikah di Al-Bahjah itu wajib berkumpul setiap sebulan sekali itu untuk diberi pengarahan. Jangan sampai ribut sama mertua. Ya enak mijitin mertua kan enak. Mijit mertua, sesaat mertuanya sayang, mijitin juga
ini kan enak, bukan eker-ekeran. Baik, ini saja.